Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Oke, pada video kali ini sudah tahu ya, ini mobil yang di samping saya saat ini adalah mobil Mitsubishi terbaru, yaitu SUV compact yang dikeluarkan oleh Mitsubishi di Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan melakukan test drive pengetesan mobil ini, seperti apa rasa berkendaranya. Ikutin terus video ini dari awal sampai akhir. Let's go. Oke, sekarang kita mau lakukan test drive. Ini ditemenin oleh kakak siapa nih? Kak Ismail, oke. Test drive. Nah, oke, by the way, ini pertama kali saya masuk ke X-Force. Jadi ini tuh masuk ke kelasnya compact SUV kak ya. Nah, oke, ini kita coba atur pengaturan berkendara dulu. Ini setirnya itu bisa tilt, bisa teleskopik. Ini pengaturan kursinya juga bisa naik turun, maju mundur, masih manual ya. Oke, langsung aja kita jalan. Ini rutenya balik kemana, Kak? Belok situ aja, Mas. Ke Muter-muter aja sekali aja, Mas. di mana? Muter dari ini apa? Oh, dari depan itu. Auto 2000 nih. Ya. Terus kemana tuh? Langsung muter, ntar langsung belok sana. Oh, langsung gitu. Oke, jadi ini pertama kali pakai X-Force. Ini pertama kali setirnya sih yang saya rasain enteng ya setirnya. Setirnya enteng. Benteng dari Expander sih. Tapi ini pakai mesin 1500 cc ya, hampir hampir mesinnya sama ya mesinnya. Mesinnya sama. 4 silinder, belum pakai turbo. Tapi emang yang saya tahu juga ini tuh belum dilengkapi dengan adaptive cruise control gitu ya. Udah ada. Ya, udah ada. Udah ada. Cruise control. Cruise controlnya ada tapi belum adaptif ya, Kak? Udah ada aktif. Yang pakai radar itu? Iya, udah ada. Udah ada ya? Kalau yang ini udah ada, kalau yang di bawah belum. Oh, oke. Terus ya speaker Blind spot Yamaha udah. semua. Oh. Ini kan tipe tertinggi Ultimate. Kalau yang kan ini ada dua, Exit sama Ultimate. Yang Exit nggak ada, belum speaker. Tapi masih speaker ini apa? Sony apa beda lupa. Tapi yang Ultimate. Kayak ini udah dipakai speaker yang premium ya? Ya premium. Untuk gimana Mas? Hah? Lumayan ya kedapnya. Kedapnya lumayan. Ini jauh lebih kedap daripada kompetitor ya? Ini udah ada box cooling ini. Oh, ada ini ya. Ini dingin ini. Bisa dibuka, bisa ditutup. Bisa dinginin minuman ya? Nah, ya. Ini head unitnya besar nih. Iya. Jadi dia tuh kayak menyatu 12. dengan panel ya. 12 inci. Iya, 12. Dan udah support Apple CarPlay, Android Auto juga ya. Terus juga instrumen clusternya sudah full digital juga tuh di bagian tengah. Dan ini pun lebih diimprove lagi daripada yang punya Pajero sama Expander ya. Tampilannya lebih banyak. Setirnya kulit. Joknya kulit. Terus ini ada drive mode-nya juga nih di bagian sini. Ada pilihan mode berkendara. Rem parkir sudah auto dan auto hold. Ini udah dual sih. Bisa kanan kiri. Oh, dual zone ya? Oh, jadi AC-nya sudah dual zone, terus ada Nano X-nya juga ya? Iya, Nano X. Kelembapan. Pengaturannya juga lengkap. Di sini ada port USB-C tipe A. Ini wireless charging ya? Iya. Oh, oke. Kita saja coba nggak apa-apa. Udah wireless charging. Terus belakang udah power back door juga Mas ya? Udah. Bisa buka. Jadi elektrik ya? Lampu auto, wiper juga auto ya? Lampu juga boleh. Dan ini materialnya beda ya Mas dengan yang tipe yang di bawah ya? Kalau yang di bawahnya pakai kulit ya? Kulit. Kalau yang Ultimate ini udah pakai premium sih kulit. Ini kayak mobil-mobil listrik sekarang tuh banyak pakai material kayak gitu tuh. Mas, satu kali putaran lagi boleh ya? Boleh. Ini saya test drive-nya di Mitsubishi Veteran ya.
Kalau teman-teman yang ada di Kota Palembang ingin ngerasain mobil ini, bisa nih langsung kunjungi dealernya. Sampai tanggal 1. Sampai tanggal 1 ya? Besok kan. Oh, besok terakhir ya? Cuman bisa ini aja di kontak aja ntar. Ada mobil yang masih ada bisa. Ini juga udah ada blind spot monitoring. Ya, blind spot. Kalau visibilitas sih ini lumayan bagus ya, karena kaca depannya juga besar. Jelas pandangannya. Pandangan jelas. Suspensi empuk ya mas, ini. Ini baru datang kemarin mobil. Ini baru datang kali ini. Itu gede juga bagasinya. Box ini ya? Ya bagasinya gede. Bagasinya Tempat ini. Oh, udah soft opening juga tuh. iya. Akses belakang juga boleh. Buka Pakai ini ya. Dari depan itu bisa elektrik, bisa dari Elektrik. itu juga bisa. Banyak aksesnya jadi. Ini OTR Palembang berapa mas? Kalau OTR kita 418. 418 untuk yang ultimate? Ultimate ya. Kalau untuk yang exit dia ada 2 tipe kan. Exit 385. Wah, kompetitif tuh harganya mas. 418 dapat tipe tertinggi ultimate. Beda 30-an ya. Kalau dengan kompetitor tuh ya udah 400 di atasannya. Dan mesin 1500 cc ini juga sih udah terkenal bandel ya, karena udah dipakai di expander. Udah dijamin lah. Udah lama di expander dan untuk konsumsi bahan bakarnya juga expander itu tergolong yang irit. Irit banget. Expander aja bisa irit kan, apalagi mobil ini yang dimensinya lebih kecil. Dan ini pun ada auto hold nih. Jadi kalau untuk ditanjakan ataupun di nggak usah takut mundur. jadi dia nahan 3 detik ya. Lengkap sih. Tapi ini udah ada ini sih apa namanya IC ya. Kalau misal turun juga otomatis agak ngerem sedikit kayak gitu. Hill descent controlnya. Kalau hill kan ke bawah ya. Kalau kita nanjak kan, kalau ini turun ya ada juga. Berarti hill start assist ada, hill descent controlnya juga ada. Jadi benar-benar SUV sejati ini sih. Materialnya sih ini bagus untuk dari dashboard ke door trim, termasuk premium. Kabinnya gede juga kanannya. Kabinnya lumayan gede. Tapi sih kurangnya satu mas, belum ada sunroof. Ya, itu sih banyak juga yang bilang kayak gitu. Belum ada sunroof. Kompetitornya ada tuh. Masuk kepala aja mas. Juga kelebihan yang lain ini dibanding yang lain. Yang paling terkesan sangat modern tuh lampu depannya tuh. Lampu depan ya. Lampu depannya tuh. OLED. Dan ini pun mirip dengan konsep mobil konsep mas ya. Nggak terlalu jauh berbeda kan dengan konsepnya. Nggak terlalu jauh lah, tapi dimodif sedikit. Diperbaruin. Oke, makasih mas ya. Ya siap. Mari mbak. Ya. Oke, jadi itu impresi saya tentang Mitsubishi X-Force. Memang walaupun jarak berkendara itu dekat ya, nggak terlalu jauh, tapi belum bisa buat kesimpulan gimana rasa berkendara pastinya. Tapi yang jelas di sini yang saya rasain adalah mobil ini punya kekedapan kabin yang luar biasa, dan setirnya ini enteng. Dan untuk posisi berkendara juga lumayan ergonomis, karena memang setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Kemudian juga joknya empuk, dan pengaturan joknya juga fleksibel. Tapi memang joknya belum elektrik, dan juga ya masnya tadi salah sih sebenarnya. Ini belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi cruise controlnya masih biasa,
Tapi untuk sistem radarnya cuma ada yang blind spot monitoring system, tapi untuk seperti adaptive cruise control, link keeping assist, kemudian yang lain sebagainya itu ya, ini belum ada di mobil ini. Jadi untuk kelengkapan fitur radarnya memang di situ sih kurangnya mobil ini, kesimpulan saya di awal ini. Tapi nanti kita akan bahas secara lengkap mobil ini, tunggu ini aja review lengkap dari Mitsubishi X-Force. So, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang impresi pertama saya tentang Mitsubishi X-Force ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.